Bab Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah merupakan tamu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah barang siapa yang sudah ditunjuk sebagai tamu Allah atau calon-calon tamu Allah, karena haji adalah merupakan suatu perjalanan yang panjang dengan rencana yang panjang dan matang. Jadi kalau kita sudah niatkan untuk berangkat haji, berarti kita sudah lillahi ta'ala. Ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan bila kita ingin berangkat haji, yaitu pertama adalah menabung. Kita menabung untuk mendapatkan satu porsi. Silakan membuka rekening tabungan di bank-bank yang sudah ditunjuk untuk bisa mendapatkan porsi. Kita niatkan lurus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai menabung dan kita mulai mempersiapkan diri. Ya, kita akan laksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan jarak yang sangat jauh, ya. Karena dari Indonesia menuju Mekah itu jaraknya 8 jam pesawat. Jadi pertama-tama kita niat dengan membuka rekening, kemudian menabung. Setelah itu nanti akan terkumpul dengan jumlah yang sudah ditentukan untuk sampai mendapatkan porsi. Kemudian kita melaksanakan antrean. Antrean itu sangat panjang. Mungkin dulu berkisar dari mulai antrian, ya, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian terus berangsur 4 tahun, 5 tahun, bahkan sekarang bisa sampai 17 tahun, bisa 20 tahun. Subhanallah, ya. Begitu besar antusias umat Islam untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah kita mendapatkan porsi, kita akan menunggu informasi selanjutnya. Setelah itu kita akan dihubungi dengan Kemenak, Kementerian Agama, ya. Kemudian nanti kita dipanggil untuk didata. Kemudian kita difoto, ya, fotonya foto khusus haji. Kemudian nanti kita mendapatkan buku panduan di sana, ya. Sebelum kita berangkat haji itu di Kemenak itu kita diberikan buku panduan. Kemudian kita difoto tadi, ya, diberikan buku panduan dan kita diberi baju seragam, ya. Mungkin setiap tahun beda, ya, atau mungkin sama juga, ya. Jadi kita ada seragam haji, seragam haji Indonesia. Jadi seluruh Indonesia sama seragamnya, ya, gitu. Hanya mungkin setiap KBIH dia punya ciri khas, syal atau mungkin bendera, ya, atau mungkin jenis baju yang berbeda sesuai dengan KBIH di mana calhaj atau calon haji akan berniat untuk berangkat haji. Kemudian nanti di sana kita dari KBIH nanti kita akan mendapatkan koper, ya, akan mendapatkan tas. Ya, tas itu banyak, dari yang tas kecil
yang dipersilahkan untuk isi makanan kecil dan sendal atau sepatu. Kemudian tas yang kedua itu tas untuk saat kita mulai ke Mina ya, untuk puncak haji kita diberikan tas khusus yang isinya seperangkat baju ya. Tasnya tidak terlalu besar tapi di sana muat untuk 1 sampai 3 baju mungkin ya, padat ya gitu, 1 atau 2 3 baju gitu padat. Nah kemudian kita mendapatkan koper yang besar ya, koper yang besar ya. Berdasarkan pengalaman sebaiknya koper besar itu jangan kita isi sampai penuh dari Indonesia, jangan ya. Jadi kita bawa baju secukupnya sehingga koper kita longgar. Sebaiknya kita isi makanan-makanan yang untuk di sana. Kita di sana selama 40 hari plus perjalanan ya, 40 hari dengan perjalanan. Jadi makanan sebaiknya yang yang selesai kemudian dibuang, yang semacam itu ya. Jadi koper kan nanti agak ringan ya. Contohnya misalnya kalau makanan teh abon ya untuk lauk ya, atau belado kentang, belado teri itu kan kuat sampai 2, 3, 4 hari ya. Sambal kacang ya itu kan kuat ya, boleh. Kemudian untuk minuman-minuman misalkan seperti energen ya, itu buat tenaga, susu ya yang saset-saset itu. Ada juga minuman-minuman hangat ya, jahe yang seperti itu sudah dikemas ya. Kemudian jangan lupa kita membawa vitamin ya, membawa vitamin karena nanti dalam ibadah itu kita sangat lelah sekali. Jadi kita butuh tenaga ekstra ya untuk disuplai. Jadi kita membutuhkan vitamin. Dan pastikan kita sehat ya, itu kita masih dalam rencana di Indonesia ya. Kemudian boleh juga mempersiapkan seperti termos ya, termos air kecil kan ada yang kemasan kecil ya. Karena nanti kan kita di sana itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Nanti pada saat kita ingin hangat, nanti bisa ada, kita udah siapkan dengan tempat hangat. Atau kita beli juga yang ini seperti ada tempat kecil itu yang bisa dipakai untuk masak Indomie misalnya. Nah itu kita butuh itu hangat-hangat ya. Itu kita bisa bawa dari sini ya. Nah mungkin yang lain mah kita bisa beli di sana. Artinya barang yang kita bawa dari sini itu siap habis di sana, siap ditinggal, siap rusak yang begitu ya. Jadi seperti termos kecil ya gitu, kita udah siap hilang, siap rusak ya. Kemudian tadi tempat Indomie tadi gitu kan dimasukkan di koper ya. Nanti koper kan dibanting-banting gitu ya, tuh siap rusak yang seperti itu. Tadi bawa baju secukupnya untuk pakaian ikhram, untuk wanita pakaian muslim ya. Kita urutkan semuanya dari kaos kaki ya, kemudian pakaian wanita mungkin lebih ke gamis ya, pakaian muslim karena itu nanti tiap hari kita pakai. Nah kemudian sarung tangan khusus yang untuk telapak tangan terbuka ya, supaya kita bisa sholat di mana aja. Jadi kita siap dengan sarung tangan yang hanya telapak tangannya saja yang terbuka, sarung tangan. Kemudian kita bawa masker ya, masker dan mukena bisa 2 boleh ya, karena untuk bergantian. Kemudian ya baju bebas ya, yang santai, yang bisa kita pakai untuk keluar ya. Atau untuk ini saya cenderung ke wanita ya tentu ya,
Kalau bapak-bapak juga mungkin menyesuaikan. Ya, kita juga butuh juga baju-baju longgar. Kalau kita pulang dari masjid kan kita ingin longgar ya. Di sana panas sekali. Kalau panas itu bisa sampai 40 derajat ya. Kalau panas itu kita bisa ke masjid itu kita sudah ditutup semua, mukena dipakai dari rumah, sudah pakai masker. Kita siapkan sejadah itu untuk nutup kepala karena panas sekali dalam perjalanan. Mudah-mudahan dari hotel menuju Mekah atau Madinah itu tidak terlalu jauh ya. Kalaupun jauh, di sana sudah ada kendaraan. Ya. Kemudian kalau dulu makan itu kan beli sendiri ya. Kita di Madinah tuh seminggu, kemudian di Mekah itu 25 hari ya. Kemudian saat di Madinah itu kita dijamu oleh hotel saat itu ya. Tapi sekarang sudah mulai di Mekah pun sudah disiapkan juga. Kalau dulu selama di Mekah kita hidup sendiri ya, selama 25 hari itu kita makan sendiri. Jadi kita beli ya, di sana banyak masakan Indonesia. Ya, itu masih persiapan di Indonesia. Jadi itu isi dari tas koper besar tadi. Jangan terlalu penuh. Kemudian diberi jaring koper nanti kita jaring ya, kita jaring supaya tidak jebol ya gitu. Jaringnya itu bisa pakai tali yang dari plastik ya, apa itu yang ya, tali yang suka dipakai untuk anak-anak PMR itu, tali. Kemudian di dalam koper itu nanti kita kasih tanda. Karena kan nanti koper kita bercampur dengan ratusan ribuan koper gitu. Jadi kita harus punya tanda khas yang tahu hanya kita sendiri. Nah, kita ikatkan tuh di tas itu. Jadi yang tahu ciri khas tas kita ya kita sendiri. Kemudian di dalam tas itu nanti di luarnya kan ada nama. Ada nama, ada foto maksudnya. Nah, kita selipkan foto. Fotonya nanti kan nanti ada ukuran foto koper, ukuran foto paspor gitu ya. Dan paspor serta visa tentu disiapkan. Ada foto besar yang mungkin berapa, 5R kali ya, 5R itu ditempel di koper. Kemudian koper itu ditulis nama kita. Nama, kalau perempuan binti siapa, kalau laki-laki nama bin siapa, dengan foto di luar. Dan ada ikatan khusus di tas yang tahu hanya kita, tanda. Karena nanti tas kita kan bercampur dengan ribuan tas, kita tetap tahu tas kita yang itu gitu. Kan nanti tasnya sama ya, kemudian nanti sama semua. Jadi yang membedakan ya ciri khas itu gitu. Barang-barang yang kita bawa itu yang penting-penting saja, yang tidak penting tidak usah. Karena kita begitu udah niat melangkah meninggalkan Indonesia untuk ibadah, berarti lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita tadi sudah ada paspor, sudah ada visa ya, foto sudah lengkap, data-data udah lengkap, data banyak yang harus kita isi. Kemudian kita diperiksa kesehatan ya. Kita periksa kesehatan itu beberapa kali ya. Ya. Kemudian kita pertama setelah kita sudah fix ya. Setelah kita sudah fix maka kita akan dikumpulkan di dalam suatu tempat untuk sosialisasi ya. Setelah itu kita diserahkan kepada KBIH masing-masing. Nah, kita dibimbing di KBIH, diberikan pengetahuan tata cara bagaimana haji di sana. Nah, setelah kita sudah mendapatkan pengetahuan dari KBIH kita masing-masing,
Nah, nanti selama di sana kita dibimbing terus dengan tim KBIH kita. Kemudian kita berangkat. Pada saat pemberangkatan kita berkumpul di satu masjid yang besar, mungkin biasanya Masjid Raya di sana ya. Di Masjid Raya kita berkumpul. Kemudian kita akan dilepas dengan ketua KBIH dan jajarannya, kemudian Pak Wali Kota, ya, pejabat tinggi setempat. Kita dilepas, kita salaman, ya. Dan sebelumnya juga kita dengan keluarga, ya. Kita dengan keluarga, kalaupun ada yang melaksanakan walimatus safar, ya dipersilahkan. Itu biasanya ada yang sebulan sebelumnya, setengah bulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, bahkan ada yang hari ini kita walimatus safar, besok berangkat, yaitu sah-sah saja. Nah, kemudian saat kita mau berangkat, biasanya kita memanggil seorang ustadz, yang mana kita dibekali sedikit pesan, kemudian kita diajankan, kita pakai sepatu atau sendal, sebagai sepatu ya, sepatunya yang enak dipakai, yang nyaman, karena kita akan banyak jalan. Kita akan pakai sepatu di sebelah dari kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim, pakai sepatu sebelah kanan, kemudian pakai sepatu sebelah kiri, dan kita akan diazankan. Jadi kita sudah siap lillahi ta'ala. Setelah itu kita masuk ke dalam mobil yang akan membawa kita menuju tempat berkumpul awal ya, mungkin tadi di masjid tadi ya, di Masjid Raya yang kita dilepas oleh ketua KBIH kita dan jajarannya, serta Bapak Wali Kota serta pejabat-pejabat lainnya. Kita masuk ke dalam bus. Nah, bus itu pertama akan menuju Bekasi ya. Rombongan bus kita itu dikawal, dikawal oleh Fatwa. Nah, di belakangnya ada Bapak Wali Kota yang mengantar kita sampai Bekasi, dan rombongan bus ya. Sepanjang jalan kita diarahkan untuk bertalbiyah. Kemudian bus mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Ya, sampai selesai. Kemudian kita dibawa rombongan sampai Bekasi. Di Bekasi kita menginap 1 malam ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena di sana kita dicek kesehatan untuk yang terakhir ya. Di Indonesia udah berbagai kesehatan dicek, kemudian sampai Bekasi kita pun masih dicek. Ya, kalau dianggap tidak layak ya nggak bisa berangkat gitu ya. Tapi kalau dianggap layak kita berangkat. Jadi general check untuk kesehatan di Bekasi ya. Itu semua banyak itu yang dicek banyak, lengkap, karena general di sana. Nah, kemudian di Bekasi kita diberikan obat, diberikan vitamin juga, dan kita diberikan money pocket ya, uang saku ya. Ya, kalau dulu mah 500 real ya, mungkin nggak tahu sekarang atau mungkin masih sama ya, karena alhamdulillah real tuh kayak tidak banyak berubah ya. Nah, jadi real tuh kayak stabil ya dari dulu ya. Mungkin yang membuat naik itu harga perekonomiannya mungkin ya, harga barangnya ya. Kita 1.500 real, lupa lagi ya, antara
lupa lagi antara 500 real. 500 real itu untuk membayar dam. 1.500 real. Kita dibeli 1.500 real. Untuk 500 real itu untuk membayar dam. Selebihnya kita masih punya uang saku itu ya. Hanya dulu kan untuk di hotel itu untuk di Mekah kan kita makan sendiri ya, jadi kita sudah diberi living cost itu namanya. Nah mungkin sekarang kalau sudah diarahkan ya kita mungkin diberi tapi tidak sebanyak itu mungkin. Nah, kemudian kita dari Bekasi kita pagi-pagi sekali. Oh ya saat di Bekasi itu kita malam itu siang itu makan box ya, karena kita repot kan, kita general check itu sampai sore itu lama itu. Kita dikumpulkan satu tempat, di sana ada pejabat yang akan melepas kan, kemudian memberikan petuah gitu kan. Kemudian setelah itu kita selesai dan kita diarahkan untuk general check ya. Nah setelah itu maghrib kita bisa berjamaah dan saat siang kita makan lunch box ya, malamnya baru kita prasmanan ya. Malam kita makan prasmanan sambil memperhatikan jam-jam sholat karena niat kita kan sholat di sana ya. Jadi kita maghrib dan isya itu bisa sholat berjamaah. Kemudian pagi-pagi ya kita sudah dibawa ke Soekarno-Hatta Airport ya, Suta. Dan pagi sekali itu karena pemberangkatannya waktu itu pukul 7 saya. Jadi saya pagi kilap sudah naik bus dan pagi-pagi itu sudah diberi sarapan. Dan sarapan harus habis di jalan karena kita di dalam pesawat nggak boleh bawa makanan. Pada saat kita masuk gate itu ya, itu kita dicek kalau ada makanan diambil, nggak boleh. Jadi ke dalam itu nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman gitu. Nanti di dalam kan disediakan makanan dan minuman gitu. Jadi dari sini kita nggak boleh bawa makanan dan minuman. Oke, kemudian kita naik ke pesawat. Pesawatnya besar ya, muat 450 orang. Ya di dalam pesawat kita mulai bergerak pelan-pelan ya selama 8 jam. Selama 8 jam perjalanan. Kemudian di pesawat itu kita mendapatkan 2 kali makan ya. Dan ada hal yang miracle ya. Nanti dalam perjalanan itu kita dari sini pukul 7 itu kita on plan ya, sudah di atas pesawat ya gitu. Pesawat mulai bergerak itu pukul 7. Nah kemudian nanti di pukul 11 ini kita udah sampai di pukul 11 nih ya gitu. Nah nanti kita masukin negara lain ya. Kita lihat ya, tadi dari pukul 7, 8, 9, 10, 11 kan, kemudian kita udah masuk negara lain tuh. Nah di negara lain tuh nanti kita ketemu lagi di jam 9. Nanti kan 8 jam tadi ya, tadi 5, 6, 7 kita berangkat, 8, 9, 10, 11 ya. Terus kita masuk ke negara lain 9, 10, jam 8. Kita masuk ke negara lain jam 8. Nah kita akan menuju lagi 9, 10, 11. Enggak, kita masuk negara lain jam 9. Jam 9, setengah 9 gitu. 9 ya. Tadi kan jam 11 ya. 9, 10, 11, 12 ya. Ya 12 kurang lah gitu. Mungkin tadi setengah 9-an, setengah 12 gitu kita sampai ya gitu. Jadi itu miracle, itu hal yang luar biasa. Jadi kita masuk ke 2 negara itu dengan jam yang berbeda gitu. Jadi kita di jalan itu kita menemukan zuhur itu 2 kali ya. Jadi ya kan 11 itu kita enggak ya 11 ya. Terus kita masuk kita udah jam 9 lagi. Jadi ya sudah nanti
Kita jadi di akhir nanti pas sampai itu nanti baru zuhur. Ya gitu. Jadi kita melihat matahari pagi itu 2 kali. Ya, subhanallah, itu hal yang luar biasa yang baru dirasakan untuk calon haji ya, yang baru pertama kali bepergian jauh ya. Kalau sudah biasa ke Eropa mah dia udah biasa 12 jam ya. Ya, jadi hal miracle kita melihat matahari terbit itu ya, matahari pagi maksudnya ya, itu 2 kali. Tergantung jamnya ya, bisa jadi terbit itu 2 kali ya. Pada saat pulangnya saya perjalanan malam jalan pagi itu saya benar-benar melihat cahaya matahari muncul itu 2 kali. Luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang belum pernah kita dapatkan, hal-hal yang miracle, hal-hal yang luar biasa. Untuk itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kita di atas pesawat 8 jam beralih di perjalanan tadi ya. Nah, nanti kita sampai di sana ya masih pukul 12 gitu. Kemudian kita sampai di Madinah. Nah, di Madinah kita turun dan jadi koper kita tuh udah duluan berangkat ya tadi ya. Di awal tadi koper besar tuh udah jalan. Nah, koper besar itu sehari 2 hari mau berangkatan haji itu sudah dikirim. Kita sudah antar ke Kementerian Agama. Kita antri gitu, bawa koper satu-satu. Nanti kopernya kita tinggal kan gitu. Dan koper akan berangkat duluan itu ke Bekasi itunya. Sampai ke bandaranya itu koper duluan. Jadi koper besar tidak bersama kita. Yang bersama kita adalah tas yang kita tenteng tadi untuk 2-3 hari itu. Dan tas kecil tadi ya, kan ada tas 2 tadi ya, yaitu sama 1 tas paspor. Oh, masih ada 3 tas ya. Tas paspor di depan, tas yang kita gemblok baju 1 ya, 1 lagi tas ringan untuk sendal, bisa mau kena itu. Ya, kita udah sampai di Madinah ya. Kita sampai di Madinah tadi jam 12 dan kita cek di situ lama juga ya. Kita cek ini general check di situ. Jadi masuk satu-satu kan harus diperlihatkan paspornya, visanya gitu. Di Madinah itu ketat sekali. Kita diperiksa semua ya, semua. Kalau perempuan diperiksa sama perempuan gitu, semua diperiksa ya. Terus dia menyatakan kita safe, baru kita keluar dari pemeriksaan. Itu jalannya panjang banget itu di bandaranya itu. Jadi antreannya panjang banget dan kita harus antre itu. Antrenya panjang dan sangat melelahkan. Untuk itu kita sudah harus siapkan mental dari sebelum keberangkatan. Sesudah selesai, kemudian kita masuk ke dalam satu tempat, itu juga antri juga. Kita akan mengambil koper kita. Ya, koper nanti sudah dibagi-bagi. Ini koper dari KBIH ini ada di sini gitu. Nah, itu per pesawat ya. Kebetulan waktu saya dalam pesawat itu ada 2 KBIH ya. Jadi itu tas itu berisikan ya 2 KBIH itu, 1 pesawat itu kan gitu. Langsung kita cek tas kita yang mana ya gitu. Nah, kita cari, oh tas kita kasih tanda pakai syalnya warnanya bunganya kayaknya khusus nih, yang hanya kita yang tahu gitu ya, warnanya dan bunganya dan cirinya. Nah, dapat tuh tas kita. Insya Allah pasti ketemu karena kita beri ciri khas ya. Dan itu 1 pesawat itu di situ 1 tasnya sama-sama. Kemudian kita ambil tasnya, kita bawa bersama kita kan. Nah, baru nanti kita diarahkan dari situ, kita dijemput dulu pakai bus pesawat ya, bus pesawat untuk menuju transportasi luar ya. Nah, di sana pun kita sudah disediakan bus yang mengangkut kita menuju Madinah.
Kemudian di Madinah itu nanti sampai tempat luar tadi ya, terus kita ada di dalam bus kan. Nah, kita naik ke bus tuh, naik ke bus. Terus kita diberikan buku panduan lagi di dalam bus itu, buku panduan. Terus kita mulai dikasih makanan di sana, makanan ciri khas Mekah Madinah ya. Udah mulai dalam ada kurma, ada kue gitu ya. Ada kurma, ada kue di dalam plastik gitu kan, di plastik atau di box gitu ya. Kemudian dikasih buku panduan dan kita naiklah ke dalam bus gitu. Kita sholat udah mulai dijamak ya. Perjalanan dari bandara ke Madinah ya lumayan jauh ya, lumayan jauh. Berapa jam ya? Lama juga itu, lama ya. Ya kayak hampir maghrib juga nyampe ya. Terus kita dibawa tuh maghrib atau asar ya, lupa lagi ya. Kita dibawa ke Madinah. Bus sudah mulai bergerak ya. Kita semua udah ada di dalam penumpang ya. Kan tadi kita keluar dari pesawat jam 12 aja tadi lama ya. Kan pemeriksaan. Pemeriksaan tuh antri panjang ya. Pemeriksaan tuh ada beberapa kali ya. Yang visa, paspor udah pasti. Terus kita diperiksa lagi. Kita general check itu diperiksa lagi. Badan kita diperiksa. Kalau yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Ya, sampai kita udah safe kan, kita masuk. Terus kita ambil koper kita tadi ya. Ambil koper kan juga tidak mudah kan. Koper dengan ratusan itu tadi. 450 koper tadi dan kita harus ngambil gitu kan. Nah, terus koper sudah bersama kita. Terus kita udah di atas bus dan sudah diberi minum, kue dan buku panduan. Mungkin makan siang juga ya karena udah siang itu, lunchbox ya, lunchbox. Udah. Terus kita bus mulai bergerak tuh. Satu hal yang sangat itu luar biasa setelah kita mulai masuk kota Madinah. Nah, kita memasuki kota Madinah tuh di tengah-tengah perjalanan setelah sekian jam kita memasuki kota Madinah. Itu di sana ada gapura, jalannya besar sekali dan gapuranya besar sekali. Terus di atasnya ada lambang Al-Quran. Ya Allah, itu miracle ya. Nah sebelum memasuki gapura itu gapura apa ya namanya ya, pokoknya itu kan jalan seperti jalan tol gitu. Terus di atasnya ada lambang gitu, lambang di atasnya Al-Quran ya. Nah sebelum masuk ke kota Madinah kita sedih ya rasanya. Kita ini kan tamu Allah ya. Nah di situ itu kita diberikan pertama kali air jam-jam. Kita pertama kali diberi air jam-jam. Tadi waktu kita naik bus tuh airnya masih aqua ya. Nah begitu kita udah mau masuk pintu gerbang Madinah itu ya, baru pintu gerbang luar ya. Kita diberikan air jam-jam 1 botol. Kemudian makanan 1 box gitu ya. Makanan udah khas di sana ya, ada kue, ada kurma yang gitu. Ada beberapa kue dan kurma serta air jam-jam ya. Itu sedih guys ya. Ya Allah, begitu kita kembali lagi ke bus ya. Kita udah dapat air jam-jam. Kita merasa ya Allah, kita nih tamu ya. Pertama kali dijamu adalah di situ. Air jam-jam dan box kue itu kita dijamu pertama kali untuk haji dan calon haji. Kemudian kita masuk itu tadi yang gapura ya. Karena waktu itu masih siang jadi masih jelas ya, jelas sekali gapuranya itu. Di atasnya lambangnya Al-Quran. Nah setelah kita masuk kota Madinah itu berarti udah dekat ya dengan lokasi ya. Itu suasananya sudah beda ya, sudah beda. Kita kayak merasa lebih dekat banget sama Allah ya, dekat gitu. Ya meskipun masih ada berapa ini ya, tapi artinya udah mulai dekat gitu kan. Ya kemudian kita sampailah di Madinah. Kita diarahkan di hotel yang kita sudah dipilihkan. Kemudian kita turun, kita bawa tas kita tadi, ada tas cangklong ya, berisi baju dan
baju dan makanan kecil ya, tas satu lagi untuk sendal dan mukena ya, dan satu lagi tas paspor itu yang nempel di badan kita. Kemudian kita turun dari hotel dan kita mencari tas kita yang mana. Ya, tadi tas kita sudah di hotel ya, tas kita udah di hotel dan kita sudah di per bis ya, di bis 1, bis 2, bis 3. Nah, itu sudah mulai mengerucut ya. Nah, jadi kita tinggal mencari tas kita ada di rombel bus yang mana gitu. Sudah di bawah gitu tas kita. Terus kita ambil lagi tas kita yang tadi. Nah, kemudian kita akan bawa ke dalam hotel. Kita di hotel selama seminggu di Madinah. Kemudian, nah di hotel itu bisa 4 sampai 5 orang ya, satu hotel itu ya. Kalau sampai 5 orang yang mungkin bednya ditambah ya. Itu kita makan pagi, makan siang, makan malam semuanya pakai box dan di hotel. Ya makanannya ya, kalau kita senang garam ya tentu dari Indonesia bawa garam ya gitu. Kalau kita senang sambal dari Indonesia bawa sambal ya, di sana udah makanan khas sana gitu ya. Nah, saat itu masih sempat keburu kita sholat antara asar dan maghrib ya, lupa lagi waktu itu ya, karena kebetulan keberangkatannya saat itu tahun 2011 ya, sudah cukup lama. Nah, jadi langsung kita masuk kamar, dapat kunci masuk kamar, terus kita beberes, kita siap-siap lagi untuk sholat ya, kita langsung berangkat sholat guys. Nah, kita janjian dengan teman kamar, kita langsung ke sholat ya, karena di sana kita hanya sebentar, jadi ya diusahakan kita sholatnya di masjid gitu. Nah, kebetulan jarak hotel ke masjid itu nggak jauh ya, paling mungkin 300 meter 400 meter gitu, bisa jalan kaki sih gitu ya. Pertama kita melihat Masjidil Madinah ya, Madinah Munawwarah ya, masjidnya itu ya Allah, luar biasa masjidnya, mewah sekali, luar biasa besar, luas, yang selama ini kita lihat di gambar, begitu kita lihat subhanallah ya, itu yang namanya payung-payung yang ada di luar itu asli luar biasa bersih, kekuningan, semuanya emas itu ya. Lampunya itu kalau di Indonesia mungkin sering lihat mall ya dengan lampu gemerlap, ini lebih dari mall, lampunya luar biasa dan kita dibuat takjub karena di sana ada makam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada saat di Madinah, sempatkan banyak sholat di Madinah. Pastikan kamu hari-hari sholatnya di Madinah, di masjid. Kemudian di sana ada Raudhoh. Raudhoh itu adalah makam Nabi. Ya, makam Nabi di sana kita juga antri untuk sampai ke makam Nabi. Di makam Nabi mungkin kita akan ceritakan di sesi yang berikutnya. Ya, kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bercerita di Raudhoh, tentang Raudhoh, karena Raudhoh itu luar biasa dan harus khusus ya. Mungkin ini perjalanan haji part 1. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.